Kan itu. Ini pendidikan penting ya. Saya terapkan di rumah kami, anak-anak begitu. Pokoknya tidak ada pilihan bagi mereka di bawah 14 tahun. Udah, kita pilihkan, kita tentukan, jadikan seperti apa yang kita mau. Ya. Sayangnya banyak ahli maksiat, maaf, berhasil begini. Ada orang yang ahli maksiat, anaknya berhasil jadi seperti dia. Kenapa orang-orang yang baik tidak bisa mendidik anak seperti itu? Kan gitu. Itu poinnya. Jadi ini juga yang perlu diperhatikan ya. Kemudian selanjutnya ya, yang harus diperhatikan juga adalah bagaimana setiap kali Bapak Ibu cekcok rumah tangga, terjadi apa-apa dengan pasangan, garis bawah poin ini ya, kita kan Bu dan Bapak sekalian terbiasa sebelum nikah di pola-pola tertentu ya. Semua kita pasti besar, tumbuh besar di rumah yang ada polanya, pola makan, pola tidur, pola fikir ya. Ibu misalnya maaf 20 tahun atau 25 tahun terbiasa dengan pola itu dengan orang tuanya. Suami ibu juga terbiasa dengan polanya. Pada saat sudah nikah ini pasti ada gesekan. Nggak usah bicara suami istri. Adik kakak saja satu rumah kadang-kadang clash. Iya nggak? Bagaimana dengan suami istri orang lain? Pasti ada. Nah makanya saya sering bahasakan begini. Ta'aruf, kenalan yang sebenarnya itu setelah akad nikah. Sebelum akad nikah itu belum kenal. Mau orang sudah pacaran karena udzubillah atau apa itu tetap tidak kenal. Ada orang pacaran 10 tahun, 2 bulan nikah cerai. Dia bilang saya baru tahu sifatmu begini, dia bilang memang saya begini. Karena orang kadang-kadang pacaran disembunyikan semuanya. Gitu kan. Setelah nikah baru ketahuan benar. Jadi mulai akad nikah sampai salah satunya meninggal itulah perkenalan yang sebenarnya. Di sini perkenalan yang sebenarnya. Makanya ada clash-clash itu biasa. Itu adaptasinya. Tinggal caranya yang salah minta maaf, yang benar memaafkan. Buka lembaran baru. Begitu terus. Seterusnya. Sampai salah satunya meninggal. Pernah lihat nggak? Saudara kakek, nenek-nenek masih bertengkar. Ada kan? Kenapa? Karena masih adaptasi. Masih perkenalan itu. Masih perkenalan. Ada orang bahkan sampai meninggal gak mau ubah sifatnya. Ya udah saya begini terserah kau terima silakan, kalau tidak ya sudah. Ini tidak boleh ya, Bapak Ibu sekalian ya, tidak boleh. Kalau mau rumah tangganya sakinah, mawaddah, rahmah, tenang, tentram, damai, penuh dengan cinta, harus kita bisa mengupgrade diri kita ke level pasangan kita. Contoh, kebersihan. Kalau pasangan kita, kalau kita ambil angka sampai angka 10, pasangan kita di angka 8 kebersihannya, kita di angka 6. Enggak boleh egois. Jangan bilang saya sudah begini terserah terima atau tidak. Kita harus terima, lapang dada, upgrade diri kita ke pasangan kita. Kita juga harus pindah ke angka 8. Tolong bantu saya mau bersih seperti kamu. Gitu. Itu yang benar. Ya. Apapun sifatnya. Kalau pasangan kita lebih tinggi, kita harus bisa naik. Minta pasangan kita bantu kita. Enggak boleh egois. Itu baru bagus rumah tangganya. Tapi kalau kita egois nggak bisa, ya ini nggak mungkin bisa berjalan. Nah ini salah satu metode yang penting sekali, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah kalau terjadi pertikaian, maka Allah dalam Al-Quran farudduhu ilallahi war rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau mau tahu siapa benar siapa salah, yang nilai itu Allah dan Rasulnya, Islam, bukan kita, bukan suku kita. Karena Islam sudah mengajarkan mana benar, mana salah. Jadi untuk menilai suami atau istri yang benar, Islam. Ini kita lagi ada masalah nih. Menurut Islam sampai benar sampai salah. Nah sudah. Jadi kita tahu oh, pasti ada hukumnya, nggak mungkin. Ya. Misalnya bohong sama jujur. Yang bohong pasti salah, yang jujur pasti benar. Nah begitu. Setelah kita tahu Islam yang menilai siapa benar siapa salah, baru kita masuk ke tadi poin yang saya bilang. Yang salah minta maaf, yang benar memaafkan. Buka lembaran baru. Ya. Semua maaf, isi WA yang berisikan pertikaian setelah baikan dihapus. Ya, ibu-ibu terutama ya. Ibu-ibu ini suka simpan-simpan WA. Lah iya. Setelah 1 tahun berjalan tidak ada apa-apa. Terus kemudian lagi dulu sama suami terkenang lagi masalah itu. Lalu dia bilang, kamu pernah begini? Suaminya bilang, yang mana? Karena sifat laki-laki itu Bu, ibu tanya suaminya deh kalau nggak percaya. Kami itu kalau sudah selesai masalah, biasanya kami lupakan semuanya. Kita udah tutup semua itu. Makanya ibu kalau cari WA-nya ibu ke HP suami, aku tidak temukan lagi. Dia sudah hapus, dia nggak mau tahu dengan itu. Ibu harus ikutin itu, upgrade dirinya ibu ke situ. Ya. Jadi kalau suami terlintas masalah itu, kamu pernah buat? Suami bilang, mana? Ini buktinya. Nah,
Dilihatin WA tahun lalu. Gitu kan. Jadi nggak usah. Buka lembaran baru. Ini kalau mau rumah tangganya bagus, langgeng. Ya Bu ya? Hah, cuma satu orang yang ngangguk, yang lain nggak mau ini rupanya. Hah?